Ke-76, Bruno nggak pakai Mars. Diantar Hamad ke kampus, atau lebih tepatnya ke rumah kosannya Bruno adalah sebuah mimpi buruk untuk Baby. Sebuah mimpi buruk yang rasanya ingin membuatnya bangun dari momen ini, rasanya ia ingin di kamar saja. Tidur. Bagaimana tidak? Hamad memaksa mau mengantar sampai ke depan rumah si Bruno itu. Benar-benar sampai depan pintunya. Buat apaan coba? Yang membuat Baby benar-benar merasa kesal adalah di depan itu juga sudah berkumpul semua temannya. Jetty semua datang lebih awal semua, dan semuanya di depan rumah coba. Jadilah dia Jetty bahan tontonan semua orang. Semua mata tertuju pada Baby yang diantar seorang pria dengan motor. Baby turun dan melepas helm, memberikannya kepada Hamad dan mencium tangannya. Untungnya sih. Untung ini ya, untung Hamad dan Baby sedang dalam masa rekonsiliasi. Mereka masih tidak ada adegan pegang-pegangan yang berlebihan. Jetty hanya cium tangan saja urusannya lalu Baby pamit. Nanti pulang telepon aku. Pinta Hamad lagi. Baby hanya mengangguk lalu berjalan menuju pintu rumah Bruno. Itu abang kamu, Beb. Kok ganteng bener sih? Kenalin dang. Ucap Tiara kecentilan dan disorakin sama yang lain. Ih, centil. Lihat dong. Itu modelnya Ustadz bener. Itu abang kamu. Apa ayah kamu, Beb? Kalau ayahnya kamu sih. Ini alamat gak ada yang berani dekat sih. Levelnya beda. Beda kasta bener. Ucap Bruno menyahutinya. Ini belum dimulai apa ya? Tanya Baby mengalihkan perhatian semua orang. Kaido yang sudah sejak tadi mendengarkan akhirnya mengangguk. Ia berdiri dan mengajak semua orang untuk bangun dan masuk. Mereka mulai pembahasan lagi. Jetty pembelajaran ini seperti latihan biasa. Agar mereka lebih terbiasa. Plus Kaido yang memberi arahan bagaimana yang diinginkan dari nilai akademis. Apa-apa saja yang kiranya Jetty penilaian. Jetty nanti saat sudah masuk perkuliahan. Ya minimal semua bimbingannya ini bisalah dapat nilai A semua. Baby melanjutkan yang kemarin. Tapi ini Kaido ada di sampingnya. Memberinya arahan. Kalau kamu bisa buat dengan perspektif di luar kebiasaan. Kamu bisa dapat nilai lebih baik. Coba kamu bikin satu titik di sini. Terus kamu tarik garis perspektif biar sentrais. Terus, Kaido sebenarnya menjelaskan secara normal. Tapi karena Baby adalah yang pertama disamperin. Jadinya dia diledek yang lain. Baby banget ini yang diperhatiin. Ucap Sonya, salah satu temannya yang ikut belajar bareng ini. Uhuy, mau dong diperhatiin. Ucap Tiara ikutan. Sini gue perhatiin deh. Bruno menggoda. Apaan sih? Antara si Baby kapok loh. Gak mau belajar bareng lagi. Omel Kaido. Kini berdiri dan mendekati yang lain. Memeriksa karya yang lainnya dan memberinya arahan. Sama seperti kemarin. Mereka asik bekerja sampai jam 1:30 siang. Ia belum makan siang dan belum sholat zuhur. Jetty. Ia meringkas semuanya dan mengambil wudhu di kosan itu. Lalu numak sholat juga di sana. Kali ini Baby memang membawa mukena di tasnya. Setelah sholat, Baby lanjut kerja lagi. Menurutnya nanggung kalau di stop begitu saja. Jetty dia lanjut. Sementara yang lain sedang makan siang. Tabletnya tiba-tiba berbunyi. Panggilan dan Baby mengangkatnya. Assalamualaikum. Tanya Baby karena ini adalah panggilan dari suaminya. Waalaikumsalam. Kamu udah selesai? Belum sih. Baru kelas sholat, masih lanjut. Ucap Baby dengan tenang. Bersamaan Kaido juga datang. Ia duduk di samping Baby. Aku tunggu di depan. Kamu di depan? Ngapain? Tanya Baby tak habis pikir. Ya nungguin kamu, Beb. Aku tunggu sampai kamu selesai pokoknya. Ucapannya itu datar tapi memerintah. Seperti tak memberikan celah sama sekali ke Baby. Baby yang sudah bingung mau bilang apa. Hanya bisa berdeham dan mengucap salam. Mematikan panggilan dan lanjut kerja lagi. Itu abang kamu? Atau siapa? Kok aku kamuan? Tanya Kaido pelan. Cukup kaget Baby ditanya seperti itu. Hehehehe. Ya gitu deh. Hehehe. Terus, masa manggilnya elu gue en? Jawabnya ngeles.
Iya juga ya, Beb. Kita di sini kebiasaan sih. Pakai elu gue en. Jadi kalau ada yang aku kamuan itu udah kayak pacaran aja vibesnya. Ho, gitu ya? Kaido. Aku kelarin ini besok aja deh di rumah. Boleh gak? Daripada ditungguin di depan kelamaan, yang ada aku kena semprit antara. Boleh gak? Aku pulang duluan. Pinta baby dengan manis dan sopan, tapi tidak kecentilan ya. Ia bertanya seperti ini, karena semua orang sudah beresolusi menyelesaikan semuanya sekarang dan ngetes. Dapat nilai berapa mereka. Karena besok, tak ada lagi agenda belajar bareng seperti ini. Jadi hari ini mau dikelarin semuanya. Ya gak apa sih. Tapi berarti besok kita ketemuan dong. Kamu mau ngajakin aku ngedate secara gak langsung ya? Goda Kaido. Baby kaget dan cepat menggeleng. Enggak ya. Enggak gitu maksudnya. Ya udah. Aku kelarin sekarang aja deh. Ucapnya cepat mengeluarkan lagi alat tulisnya itu. Baby yang konsentrasi penuh ngerjain karya yang membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Walau dia punya tangan tambahan juga kerjaannya gak akan selesai dalam 5 menit. Minimasi ini. 1 jam baru selesai. Karena ada space lumayan besar yang belum terisi untuk digambar. Kalau ibarat mesin motor, Baby sudah ada di gigi keempat. Sudah paling mentok kecepatannya. Konsentrasinya juga sudah ia maksimalkan. Tak ada yang ia gubris semua omongan teman-teman di sekelilingnya yang sudah mulai kerja lagi. Plus Kaido yang komentar kesana kemari dan baru saja 2 menit ia seperti ini. Lah kok dia mendengar suaranya Bruno yang seenak udelnya manggil. Om, masuk aja sini om. Si Baby masih ngebut ngerjainnya. Biar cepat kelar. Hehehe. Sini om, biar enak ngobrolnya. Saya Bruno. Saking lemasnya pencil yang dipegang Baby langsung mendarat di lantai. Dia sudah ngebut biar cepat kelar, dan pulang. Biar Hamad gak tahu apa yang terjadi di sini plus. Gak diajak bicara sama Bruno. Lah kok malah begini jadinya. Sama aja Bung. Baby berusaha mendongak dan melihat apa yang terjadi. Beneran dong. Hamad turun dari motor dan berjalan ke arah rumah Bruno. Si Bruno juga, pakai nawarin dia. Haduh. Baby yang mau konsen lagi. Akhirnya buyar karena mendengar pertanyaan berikutnya dari Bruno. Pertanyaan sekaligus statement yang sama aja menggali kuburan Baby sendiri. Om ini kan orang tuanya Baby ya? Ini om. Di sini banyak yang naksir Baby. Tapi takut. Orangnya dim banget ya om. Sebenarnya mau ngajuin jadi calon om. Tapi ya itu. Syaratnya apa ya om ya? Biar kita bisa tahu diri gitu. Pertanyaan absurd macam apa itu? Kok bisa-bisanya dia bilang begitu coba? Bruno. Baby yang mau meringkas semua alat tulisnya ditahan sama Tiara. Kamu belum selesai, Beb. Besok udah gak ada. Biarinlah. Kelarin dulu. Ucapnya menahan Baby. Itu si Bruno. Apa-apaan sih dia itu? Omel Baby. Itu bokap beneran, Beb? Kok ganteng bener bokap kamu? Kirain abang. Kalau abang kamu kan ya? Standar aja diajak bicara begitu. Gak akan sakit hati seharusnya. Ya gak sih guys? Sahut Tiara lagi. Kini yang mengangguk si Sonya. Iya sih. Santai aja. Lagian kayak dia gak pernah muda aja. Balas Sonya. Kalian gak tahu aja. Dia itu suami aku. Dan baru aja kami selesai gencatan senjata. Lah kok dilempar bom atom lagi sih? Baby yang sudah tak karuan itu. Masa bodoh dengan ucapan Tiara dan Sonya. Ia membereskan semuanya ke dalam tas, dan di jalan menuju pintu ia berpapasan dengan Kaido. Kamu mau kemana? Udah kelar? Tanyanya lembut. Baby menggeleng. Itu si Bruno ngomongnya ngawur banget. Bisa kena kurung aku nanti. Keluh Baby cemberut. Rasanya dia mau nangis aja. Oh, sebentar. Nomor. Bruno. Ini punya lu kerjain heh. Teriak Kaido dengan kencang. Untungnya si Bruno ini langsung masuk setelah izin dengan Hamad. Begitu Bruno masuk, Baby langsung memukul lengan pria itu yang terbungkus hem berwarna hitam. Kamu tuh ngomong apaan sih? Bisa dikurung aku di rumah berhari-hari karena omongan kamu itu. Keluh Baby kesal. Rasanya ingin dia mencubit perut si Bruno sampai melintir, biar kapok dia.
Kizel pokoknya sama Bruno. Lah, kok? Gue kira nggak masalah, Beb. Emang dia galak banget apa ya? Bisa-bisanya dia bilang begitu coba. Banget. Bisa digorok siapa aja yang deketin aku. Kamu mau? Ucapnya geram dan kesal. Bruno menggeleng, lalu dia malah menunjuk ke arah Kaido. Nih, dia aja nih. Kan dia naksir kamu, Beb. Terus ini bagaimana dong jadinya? Bisa-bisanya dia nanya balik. Padahal dia yang membuat kacau. Oh wah, aku pulang. Kalau aku gak bisa keluar kalau ada ketemuan, jangan pada ngomel ya. Ini karena kamu juga. Ucap Baby mengancam. Tapi dia fahami lagi kalimatnya. Ya yang rugi tetap saja dia. Baby mencangklong tasnya dan berjalan keluar. Masa bodoh dengan tugas-tugasan ini, toh dia sudah tahu bagaimana cara ngerjainnya. Dan katanya Kaido tadi pagi, punyanya berpotensi dapat nilai bagus. Asal dia teliti dan gak ada flaw-nya. Mas, aku udah. Ucap Baby meringis saat melihat Hamad. Aduh, ini alamat kena omel bin semprot. Pamitin sama teman kamu dulu. Udah gak usah. Kisru banget jadi orang tuh anak. Gerutu Baby kesal dan melirik ke dalam. Bruno sepertinya sedang dinasihati atau diomeli sama Kaido. Ya bagus. Omelin aja itu anak ember satu. Kesel. Hamad menaiki motor. Dan Baby duduk di belakangnya. Seperti biasa ia memegangi pinggang suaminya dari belakang. Tapi ya, pegangan aja, gak pakai lebay yang peluk-pelukan. Masa sih udah suami istri masih aja kecentilan begitu? Yega? Tapi malah Hamad yang menarik kedua tangan Baby dari belakang dan mengeratkan pegangannya. Membuat kedua telapak tangan Baby ada di depan perutnya. Menepuknya pelan. Jadilah Baby menempel sempurna di punggung Hamad. Entah pemandangan ini dilihat sama yang lain atau tidak. Tapi ya sudah. Selama Baby aman dan gak kena semprot aja dia udah bersyukur. Baby pulang dan baru di parkiran ia sudah ketemu sama Dijah yang membawa barang belanjaan banyak benar. Ini anak kapan masuk pondoknya sih? Jah, ngapain? Tanya Baby begitu melihat temannya itu kesulitan bawa barang belanjaan. Ini, disuruh Bunyai. Belanja buat kebutuhan rumah. Hehehe. Lah kok berat? Dia malah cengengesan. Mas, aku bantuin Dijah aja ya. Bisa di sini kita. Hamad gak menjawab. Ia malah melepas helm dan mengeluarkan ponselnya. Dari tempat ini ke rumah Bunyai ya lumayan banget jalannya. Jadi setidaknya, ini maksud pikirannya Baby ya. Maksudnya kalau dibagi 3, kan enak. Lah ini. Si Hamad kok kalem baik. Dia malah telepon seseorang. Baby mengambil satu kresek berisi entah apaan, yang jelas gede bener. Dan dari tadi Dijah bawa 3 kresek kayak gini dong. Baru ia coba angkat. Tapi dia jatuh lagi. Gak kuat. Isinya apaan sih? Gede bener. Keluh Baby ngos-ngosan duluan. Ya. Kalau ditanya bagaimana Dijah bisa ngangkat ketiganya tadi. Walau dengan susah payah. Yaitu karena kresek yang lainnya tak seberat yang dibawa Baby. Si Baby mau bantu, lah kok dapat yang paling berat. Kakak. Udah aku bisa Beb. Apa nggak kamu bawa yang enteng aja nih? Dijah memberitahu kresek yang enteng yang dia maksud. Dan 2 orang itu sedang tergopoh-gopoh ngangkat kresek belanjaan itu. Lalu datanglah Gus Hanan. Langsung ke arah Dijah dan Baby. Lepas biar saya yang bawain. Ucapannya itu disambut hembusan napas lega dari kedua perempuan itu. Akhirnya, Gus Hanan dengan gagah perkasa. Duileh. Dia membawa semua kresek itu dengan sekali angkut. Apa menurut kalian Hamad ikut bantuin? Enggak. Sempat Baby bertanya ke suaminya. Kenapa nggak bantu? Dia sengaja jalan lebih di belakang, biar si Dijah jalan duluan. Kok gak bantuin sih Mas? Gak kasihan apa? Bisik Baby. Kalau dibantuin malah Hanan sedikit kurang jadi pahlawan. Jadi ada 2 pahlawan yang bantuin Dijah. Jadi, biar dia yang dapat julukan itu sendiri. Sementara kita, aku dan kamu, perlu bicara Beb. Berdua. Di rumah. Ucapan tegas itu membuat Baby menelan salivanya susah payah.
Ini alamat diceramahin panjang kali lebar gara-gara si Bruno, tapi nggak pakai emas itu. Ngeselin.